وتوبة النصوح أن الله يفتح علينا وعليكم في العارفين فيهنا ويكون في الدين ويعلمك تأويل ثم إلى الأرواح والدين ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا الإمام النووي ومن حضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد والسعادة في بناء هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث السابع والعشرون. Hadis ke-27. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nawas bin Sim'an, dua-duanya sahabat. Nawas sahabat, Sim'an juga sahabat. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai Nawas beserta Sim'an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, al-birru, kebaikan itu, husnul khuluqi, budi pekerti yang baik. Ibu-ibu jangan rame. Masa setiap hari Ahad dikasih tahu, Bu? Yang di sampingnya ngasih tahu, jangan rame. Al-birru, kebaikan, husnul khuluqi, adalah budi pekerti yang baik, budi pekerti yang mulia. Wal ithmu, dan dosa itu, mahaka, apa yang unek-unek, apa yang ragu, fi nafsika, ada di jiwa kamu, di hati kamu, wa karihta, dan kamu membenci, an yattali'a alaih, mengetahuinya itu apa yang di hati kamu, annasu, manusia. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Muslim, Imam Muslim. Nawas bin Sam'an ini adalah salah satu sahabat Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang gak punya yang melarat, gak punya rumah, tinggalnya di teras masjidnya Rasulullah. Kemudian gak bisa bekerja, tidak punya kerabat yang bisa membantu. Sehingga tidurnya di masjid,
tinggalnya di masjid, kemudian untuk keperluan sehari-harinya biasanya ada orang yang membantu, khususnya Rasulullah itu menjamin mereka. Itu banyak di antaranya Nawas ini bin Sim'an. Dia dari negeri Syam. Cuma sahabat itu walaupun gak punya apa-apa, gak pernah minta-minta, gak pernah jauh-jauh, punya harga diri yang tinggi. Di antaranya juga Ashabus Suffa itu sahabat Abu Hurairah yang dikenal. Nawas bin Sim'an ini beliau tinggal di kota Madinah setahun. Dari Syam tinggal di kota Madinah setahun. Apa yang dilakukan? Perlunya apa? Padahal di Syam, di negerinya dia punya rumah. Di negerinya dia tadi itu dekat sama keluarga. Pergi ke kota Madinah, dia nggak punya rumah, tinggal di teras masjid. Hidupnya serba kekurangan. Apa yang membuat Nawas bin Sim'an tinggal di Madinah? Beliau berkata, agamtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan ma yamna'uni minal hijrah ilal watani illal as'ila allati kanat taridu alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam min ba'di ashabi. Aku tinggal ada di kota Madinah bersama Rasulullah setahun. Aku enggak pulang ke kotaku sendiri, ke negeriku sendiri, ke tempat tinggalku sendiri, kecuali karena masih nunggu beberapa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajukan pertanyaan itu kepada oleh sahabat-sahabat Nabi. Coba ibu-ibu itu kok rame ya? Saya nggak senang kalau rame, Bu. Kalau ibu-ibu datang ke sini mau ganggu, dosa sampean. Nggak perlu datang kalau ganggu. Kalau datang ke sini harus siap mendengarkan, nggak siap ngomong, Bu ya. Dosa sampean, nggak ada berkah. Dibawakan hadis Rasulullah ngomong sendiri. Apa perlunya dia datang? Heran saya. Berangkat dari rumah pagi-pagi sampai sini ngomong sendiri. Buat apa ngomong sendiri datang ke sini? Nggak sopan itu. Saya buat majelis ini ada dibuka sini supaya lebih tenang. Ya dah, saya minta jangan diulangi lagi. Datang ke sini mulut diem, nggak usah ngomong. Ini haditsnya Rasulullah kok ngomong. Yang ada di sampingnya itu ngingetkan. Gitu loh. Masa di sana ngomong sini dengar, tuh lihat. Ya dah. Kata si Nawas bin Sim'an, aku ini setahun tinggal di kota Madinah, jauh daripada sanak famili, dari keluarga, hidup dalam keadaan melarat, cuma satu harapannya. Karena masih ada beberapa jawaban-jawaban Rasulullah yang aku tunggu. Jadi maksudnya belajar dengan Nabi. Ini koyok-koyok dari kota Madinah berangkat, dari kota Syam ke Madinah mau mondok ini. Setahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini dalili mondok mungkin ini ya. Memang harus melarat orang mondok itu ya. Lah mondok kalau ndak mau melarat, ya bukan di pondok, di hotel namanya. Hidupnya melarat, makan seadanya, tidurnya di teras masjid, jauh daripada keluarga, sering lapar. Long mondok minta petik terus setiap hari. Pulang ke kotanya, bukan ilmunya yang banyak, perutnya yang gendut jadinya. Jadi sahabat itu luar biasa ya. Datang ke kota Madinah hanya ingin mendapatkan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah di antara mereka ada yang datang ke Madinah perlu tanya satu tok. Ya Rasulullah, kasih aku jawaban. Kasih aku jawaban yang singkat, enggak perlu aku lagi tanya sama yang lainnya dah setelahmu. Kasih aku ucapan yang singkat, wis mari ngono gak perlu maning takon maning. Apa Rasulullah menyampaikan? Qul Allah tsumma istaqim. Qul Allahu Rabbi tsumma istaqim. Ucapkan Allah Tuhanku, kemudian istiqomah yang taat. Jauhi maksiat, lakukan yang taat. Wis mulai. Ngono tok mulai, wis mari cukup. Beriman kepada Allah, enggak maksiat, kemudian ibadah kepada Allah yang benar. Wis mari, cukup. Masya Allah ya. Jadi memang sahabat ini orang-orang pilihan. Lek kula kali sampean ndak kira kuat. Kenapa? Karena belum betul-betul mengetahui nilainya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Apa yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, Nabi bersabda, al-birru, kebaikan. Apa itu ya kebaikan? Apa itu dosa? Yang positif itu apa, yang negatif itu apa dalam urusan Islam. Kalau positif bagi orang yang politik, aku jadi pejabat. Lek negatif bagi orang politik, aku lengser. Kalau positif bagi orang yang sugih, bagi orang yang pedagang, aku untung. Kalau negatif, aku rugi, kan gitu. Kalau positif bagi santri, aku jadi alim. Kalau negatif, aku gagal bodoh. Kalau positif petani, panenku bagus. Kalau negatif, panenku rusak. Kalau urusan Islam, apa itu al-birru yang baik, apa itu al-ithmu yang jelek? Positif dalam pandangan Islam itu gimana? Negatif dalam pandangan Islam itu gimana? Yang dimaksud kebaikan itu apakah kalau sampean dikasih duit banyak itu baik? Yang dimaksud kebaikan itu apakah kalau kamu dipuja-puji itu baik? Yang dimaksud kejelekan apakah kamu tadi itu kalau dikecam itu? Opo sih al-birru, kebaikan itu? Nabi menyatakan al-birru, kebaikan adalah husnul khuluq, budi pekerti, sopan santun yang bagus, yang luhur. Masya Allah. Positif itu lah ya, akhlaknya bagus. Kalau akhlak ndak bagus, ndak positif, bukan albirru. Ilmunya banyak tapi kurang ajar, bukan albirru, bukan baik itu.
hartanya banyak tapi al-maditu, itu bukan baik itu. Dagangannya bagus tapi penipu, itu bukan albirru, bukan kebaikan. Jabatannya tinggi tapi korupsi, itu bukan albirru, kebaikan. Albirru, kebaikan, akhlak yang bagus, punya ilmu, akhlaknya bagus. Jabatan tinggi, tawadu. Harta berlimpah, loman, rahmat, artinya saakenan nabi uang. Dagangannya maju, nolong tetangganya, itulah albirru, kebaikan. Albirru husnul khuluq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dikatakan innad dina kullahu fi husnil khuluq. Agama ini 100% adalah masalah budi pekerti yang luhur. Agama ini 100% budi pekerti yang luhur. Sebagian lagi menyatakan albirru syai'un hayyin, fi'lun jamilun wa kalamun lin. Albirru yang dimaksud kebaikan yaitu urusannya remeh. Ingat dua hal. Kebaikan yaitu kalau kamu bisa berbuat yang elok, berkata yang lembut, ngomongi lembut, perbuatannya bagus. Iso loro-loro nih, albirru itu lo kebaikan. Perbuatannya bagus, ngomongi kasar. Misal ngasih makan orang yang lapar, bagus enggak? Bagus. Tapi ngomong kasar, badoken, ya enggak bagus. Hah? Ngomongnya halus, tapi enggak ada perbuatan kebaikan. Ngomongnya halus, luwe kon, iya, rasano. Halus omongannya, tapi enggak ada perbuatan yang baik. Dua-duanya, ngomongnya halus, perbuatannya bagus, itulah albirru, kebaikan. Yo akhlak balik, yo akhlak balik. Masya Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, apa ya Rasul perkara yang paling banyak menjadi sebab orang masuk surga? Coropo sing paling akeh iso ngelbokno menungso nyang surgane Gusti Allah. Gimana cara yang paling ampuh manusia itu bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Lakonono yang wajib, laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, kemudian punya akhlak yang baik. Itu adalah cara yang paling banyak memasukkan orang ke surga Allah. Jadi kalau sampean kalau mau sensus di surga, apa sebab kon mlebu surga? Hampir semuanya jawab sebab bertakwa dan akhlak yang bagus. Sebaliknya ketika Nabi ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa annar, apa yang menyebabkan manusia itu paling banyak masuk neraka? Kalau sampean sensus di neraka, apa ya yang menyebabkan orang itu bisa
masuk neraka yang paling banyak apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jawab, tapi ngasih isyarat toh, ditutup no, ditunjuk mulutnya sama kemaluannya. Sing paling akeh manusia masuk neraka sebabnya al cangkemmu nyrocosu, yang kedua kemaluan. Kebanyakan orang masuk neraka karena nggak kontrol ngomong, keliru ngomong sak enake dhewe, sak udele dhewe, fitnah sana fitnah sini, ngerasani sana ngerasani sini, nyaci sana nyaci sini. Dan kedua urusan syahwat, kemaluannya ndak dikontrol. Ya onani, ya homo, ya zina, ya perkosa, ya itulah kebanyakan orang yang menyebabkan orang disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mal iman." Siapa orang yang tidak memiliki 3 perkara, dia tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau sampean sama saya ini ngerasakan nikmatnya gulai, iso ya? Sate enak apa maneh gratis. Sampean sama saya bisa merasakan nikmatnya tidur, iso. Waduh, enak turuku. Ngerasakan nikmatnya minum, soda gembira, soda joget, entek kabeh wis enak. Ngerasakan rokok, aku gak iso, sampean sing iso. Sampean bisa ngerasakan itu. Sampean punya iman, nikmat yang lebih besar daripada itu semuanya. Lebih besar daripada makan, minum, sehat, harta. Lebih nikmat daripada itu. Cuma sampean tahu ngerasakno ndak? Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Cuma jarang orang bisa ngerasakan. Kata Rasulullah, kalau orang gak punya 3 hal ini, gak akan bisa ngerasakan nikmatnya iman. Padahal nikmat itu adalah nikmat yang paling besar. Nah, lek kepikir iso ngerasakno nikmatnya iman, 3 hal ini yang harus diperhatikan. Apa pertama? Ilmun yaruddu biha jahlal jahil. Ilmu yang manfaat, yang bisa menolak orang itu dari perbuatan orang yang bodoh. Ilmu yang bisa menolak, melindungi daripada perbuatan orang yang bodoh. Santri, ustad, ojo koyo wong gak duwe ilmu. Orang yang gak punya ilmu main kartu, ustad main kartu. Ilmumu di ustad. Orang yang gak punya ilmu main biliar, santri main biliar. Ilmu mundi santri. Orang yang gak punya ilmu sholatnya tidak berjamaah, santri sholat tidak berjamaah. Ilmu mundi. Tidak bisa merasakan nikmatnya iman orang yang gak punya ilmu yang bisa melindungi dia daripada perbuatan orang yang bodoh. Artinya lek duwe ilmu lakonono, ojo podo ambek wong sing gak duwe ilmu. Itu yang pertama. Kalau santri itu
nggak sama dengan yang nggak santri, artinya ibadahnya lebih bagus. Kalau ustadz itu nggak sama dengan perbuatan orang yang nggak benar, dia lebih taat kepada Allah. Insya Allah ustadz santri ini akan bisa merasakan nikmat iman. Yang kedua, wa wara'un yahjuzuhu 'anil haram. Warok yang mencegah dia dari perbuatan haram, wedi yang haram. Sampean mau ndak matanya diconyok rokok? Boten bib. Sampean kelem ndak motone ndelok sing haram? Iya bib. Ndak iso menikmati rasa iman. Sampean kelem ndak ilate disilet? Boten bib. Sampean kelem ndak goro ambek ilate? Nggih bib. Ndak iso ngrasakno nikmatnya iman. Sampean mau ndak sikile dikepruk? Boten. Sampean gelem ndak sikile joget? Nggih. Ndak iso ngrasakno iman. Kalau kepingin bisa merasakan nikmatnya iman, harus punya perasaan warok yang bisa menjauhkan dia daripada perbuatan yang haram. Ini nomor kali nih. Yang nomor 3, wa khulugun yudari bihin nas. Budi pekerti yang bisa dia berkomunikasi dengan manusia. Ambek tonggo dengan tetangga bagus, sama yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda sayang, kepada yang lemah membantu, kepada orang tua bakti, kepada guru patuh. Bagus sikapnya, gurune puas, orang tuanya ridho, tetangganya seneng, kabeh cocok. Wah, ini orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Masya Allah. Ada seorang namanya Asim bin Mustalik. Asim bin Mustalik ini orang benci sama Ahlul Bait, benci dengan Ahlul Bait, benci dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Paling pegel sama Sayyidina Ali. Benci sama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia tinggalnya di Syam. Ketika dia masuk ke kota Madinah, didelok ono wong ganteng, mesam-mesem, bagus, sama orang tanya, "Siapa ini? Siapa ini?" Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Oh, iki Hasan. Iki Ye Hasan nih. Pegel, memang orang benci sama keluarga Nabi. Didatangi. Kau anak Ali bin Abi Thalib ya? Anta ibnu Ali bin Abi Thalib. Kamu anak Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Hasan, iya. Senyum. Wancine bapak biar podo. Wan. Kalau kayak ini ngamuk-ngamuk, hintek no ricik, maling, kurang ajar, pengkhianat, muatek ricik sudah. Dilihat sampai selesai, mesem terus Hasan, ndak ngamuk, terus naik tak tunjuk ini cangkemmu kan, ndak, ya meneng. Setelah selesai semuanya, baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitani billah
innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Maca ayat. Isi ayatnya gini. Khudil afwa, ambillah sikap memaafkan kesalahan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan untuk berbuat kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan menghindarlah kamu daripada orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan jika benar-benar telah mempengaruhi kepada kamu daripada setan pengaruhnya, godhoane setan, fasta'id billah, makalah mintalah kamu berlindung dengan Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, jika dipengaruhi oleh sekelompok setan, tadzakkaru, langsung sadar, ndak ngladeni, langsung dia sadar, koreksi diri, fa idahum mubsirun, maka dia menjadi orang-orang yang benar-benar mengetahui, benar-benar mengkoreksi diri, menyadari. Diwaca ayat itu. Setelah dibaca ayat itu, koyok-koyok disuwuk ini sama Sina Hasan. Ya apa? Enak enggak perasaanmu sekarang? Astaghfirullah li walak, saya mohonkan ampun kepada Allah untukku dan untuk kamu juga, kata dia. Innaka law ista'antana la annak wa law istarsyadtana la arsyadnak. Kamu kalau minta tolong sama aku, saya pasti tolong. Kamu kalau minta bimbingan kepada aku, saya akan bimbing. Ojo ngamuk-ngamuk. Kok loro lho awakmu. Perlu apa sih? Tak kei kayak ngono. Apa perlu kamu bimbingan saya? Ojo khawatir, tak ajari. Ojo ngamuk-ngamuk, udah bagus ya. Padahal ngilokno lho iki. Kata dia, langsung orang itu yang asalnya marah, asim, mustalik itu lemes. Kok ngene wong iki? Ledek. La tathriba. Dah, saya tidak mau ngomong lagi sama kamu. Yang penting saya doakan, yaghfirullahu lak wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah Maha Rahmat. Tanya Sina Hasan, kamu dari Syam ya? Dari kota Syam ya kamu ya? Iya, aku dari Syam. Ahlan wa sahlan. Kamu itu tamu saya. Dihormati. Kamu itu tamu saya. Ahlan, selamat datang dari orang kota Syam. Masya Allah. Kamu tentunya belum makan. Sudah no makan, kasih itu. Apa perlunya kamu? Perlu apa? Di tempat tidur. Kata Asim, aku seperti nggak bisa hidup. Bumi kayak ini luasi kayak sempit bagiku, kata dia. Bumi yang begitu luas seperti sempit bagiku, kata dia. Begitu luar biasa aku lihat dermawannya, begitu luar biasa aku lihat akhlaknya. Akhirnya berubah total. Yang asalnya benci Sayyidina Ali, benci Sayyidina Hasan, menjadi orang yang paling cinta kepada Sayyidina Ali, paling cinta kepada Sayyidina Hasan. Akhlak, Pak nggih. Akhlak ternyata. Karena itu Rasulullah bersabda apa? Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiga. Jadikan ilmu kamu ibarat
garam, tapi akhlaknya kamu, adabnya kamu ibarat tepung. Sampean kalau membuat roti, akean di garamnya sama tepungnya. Akean di garamnya sama tepungnya. Tepungnya yang banyak, garamnya seadanya, cukup, nikmat jadinya. Kalau kebanyakan garam tepungnya titik, gak iso dipangan. Tepung ada nggak dicampur dengan garam, nggak bisa lezat. Begitu juga manusia. Adabnya kamu, akhlaknya kamu sing akeh koyok tepung. Ilmu nggak seberapa, nggak ada masalah. Ilmu yang penting, yang wajib-wajib, tapi akhlaknya yang bagus, nikmat jadinya. Ilmu ni akeh, akhlake dak ono, dak iso dirasakno, Pak. Dadi alim, dadi ustad, jadi dai, akhlak ndak ada, nggak bisa dirasakan, ditolak sama orang. Karena itu harus bersikap akhlak lebih diutamakan daripada mengandalkan ilmu. Cuma ojo akhlak tok bodoh. Masya Allah, dingkluk tok. Rukun Islam ada berapa? 5. Sebutkan dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ilmu harus ada, tapi akhlak harus lebih dominan, harus lebih banyak. Nah, kembali lagi kepada akhlak. Rasulullah dipuji oleh Allah apanya? Akhlaknya. Padahal Nabi itu gantengnya setengah mati. Yang dipuji bukan gantengnya sama Allah. Nabi itu nggak pernah dipuji oleh Allah dengan anggota badannya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Budi pekerti kamu wahai Muhammad memang agung. Sing nilai siapa? Allah lah. Kalau sing nilai manusia banyak tendensinya. Glow bagus. Apa untuk duit piro kan? Dulu baik apa? Karena tonggomu, keluargamu, familimu, organisasimu, partaimu, kamu puji. Ada Pak kefanatikan. Tapi kalau Allah yang muji, itu yang hebat. Diceritakan ada satu orang bencinya sama Rasulullah luar biasa. Benci sampai Kanjeng Nabi. Setiap lihat Nabi ngitu, wedu. Waduh, ganggu sama Rasulullah wis. Mbok dipendok, mbok diilokno, mbok dicaci. Tidak balas Rasulullah. Ngalahan Kanjeng Nabi. Kalau sudah dirinya yang diganggu, dimaafkan. Tapi kalau agama Allah yang disinggung, marah Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Kalau diri kita yang disinggung, ngamuk. Kalau agama, wis ngalah, goblok itu jenenge. Urusan agama enggak mau kompromi, begitu. Urusan diri jadi orang yang pemaaf. Udah diganggu terus. Satu saat Rasulullah keluar dari rumah, ada gangguan, heran. Biasa ono sing ilokno, biasa ya ada yang bendo, dak ono aman. Kanjeng Nabi heran, kok heran hari ini tidak ada apa-apa. Besok juga begitu. Wah, curiga Rasulullah. Tanya, mana orang yang biasanya nyopo aku? Siapa itu tak Muhammad? Iya, sakit, loro. Oh sakit, gak salah, gak ada suaranya.
Ya wis, masuk pasar, blonjo Rasulullah. Buat oleh-oleh, berangkat nyambangi musuh yang suka nyaci dia tadi itu. Kalau sampean dibenci, dicaci, sakit, tumpas bisa. Ini akhlak ya. Nang mate wis. Diketok pintunya, tok 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 tok. Dari dalam. Siapa di pintu? Muhammad. Waduh. Muhammad. Kating bales Muhammad. Rupane aku sing kudo iki. Tahu saya yang mengganggu dia selalu. Lagi sakit. Waduh. Muhammad ya. Sampean iya. Dibuka ambek wedi. Gampang. Ditandang ini. Dibuka kelihatan Rasulullah. Didelok ambek Kanjeng Nabi, senyum. Rasulullah, sakit kamu? Iya. Membalas Muhammad. Membalas tak sampean? Unda, saya mau nyambangi. Aku tumben kok nggak denger suaranya inti, kata Rasulullah. Sakit. Ya wis, ini ada hadiah untuk kamu. Tak tuano, cepet sembuh ya. Nggak balas sampean kan? Enggak, sampai enggak balas, enggak. Kanjeng Muhammad, saya punya famili ini banyak di kota ini. Tahu kalau saya sakit, tidak ada yang nyambangi. Tonggoku tidak ada yang nyambangi. Teman-temanku tidak ada yang nyambangi. Kamu yang setiap hari saya caci, saya benci, saya goda, nyambangi sampean. Iya. Pantes saya gak sampean dadi nabi. Wis mukmin aku wis, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Akhlak. Masya Allah. Itulah akhlak jika pada seseorang. Semua akan berhasil karena berkat akhlak. Ojo sampai menungso dan duwe budi pekerti dan duwe akhlak. Saya sering menggambarkan bahwa nilai akhlak pada manusia itu adalah sangat penting. Saya sering gambarkan dengan minyak wangi ya. Botol ini kecil, isinya dikit, yaitu minyak wangi. Cuma harganya mahal. Segini ini bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu, bisa jutaan. Kenapa? Karena di dalam minyak yang dikit, dalam botol yang kecil ini ada bau harum. Semakin wangi baunya, semakin tinggi harganya. Manusia ini juga begitu, nilainya adalah akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin tinggi nilai dan derajatnya. Ada minyak, tidak ada bau wangi, minyak goreng namanya. Satu botol gede 5.000, sak kilo 5.000, 3.000, jatuh nilainya. Begitu juga manusia, ada ilmunya, ada hartanya, ada jabatannya, nggak ada akhlaknya, jatuh nilainya. Gubernur kono akhlake, jatuh nilainya. Jabatannya tadi gubernur tapi sombong, jatuh nilainya. Ulama tidak ada akhlaknya, jatuh nilainya. Orang kaya tidak ada akhlaknya, jatuh nilainya. Orang itu nilainya adalah akhlak. Semakin baik akhlaknya, semakin tinggi nilainya. Wis gampangane begini. Kalau sampean ketemu perempuan cantik,
ayu nih luar biasa. Umur 17 tahun, bibir merah, mata bola, kulit putih atau kuning, tinggi, rambut andan-andan. Seneng sampean? Yang gak seneng sakit. Wah, seneng beb, insyaallah sing tuwek seneng. Cuma pelacur. Naudzubillah min dzalik. Ayu tapi akhlak tak bener, jatuh nilainya. Yang perempuan ketemu laki-laki ganteng, gagah, banyak duitnya, mobil Mercy tahun 2010. Kurang opo? Saya yakin sing nom-nom kepincut mudah-mudahan dadi jodohku. Yang tua-tua juga berharap mudah-mudahan jadi menantuku. Cuma perampok. Mundur, sampean lihat. Ganteng, ayu, akhlak ndak ada, jatuh nilainya. Wong sungi wis elek akhlake dak ono. Ayo. Apa nilainya? Masya Allah, misale wis elek, wireng, melarat, rambutnya kuncir-kuncir, ndak sholat pisan. Opo nilaimu? Sing ganteng lho, gak akhlak, elek kok, jatuh nilainya. Sing ayu itu lho kalau ndak akhlak, jatuh nilainya. Opo maning sing elek ndak akhlak, buat biu jenenge. Tapi lihat Rasulullah ganteng setengah mati, akhlaki bagus. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, karena itu jadilah orang yang punya akhlak yang baik. Jangan menjadi orang yang tidak bernilai, rugi sampean. Nah, mulai cilik diajari akhlak ini, akhlak. Saya masih ingat dulu bagaimana orang tua abah saya yang ngajari akhlak itu. Ibu saya mulai cilik arek dikongkon, katanya yang dina sekolah bu, salaman sama abah. Abah ya begitu, salaman sama umi, salaman. Njok dongo sama abah, njok dongo sama umi gitu. Kalau mau makan, mau ngambil ikan gitu, ayo, tak boleh. Minta, bah, minta tempe, ambilkan. Minta ku apa? Kuah itu diambilkan. Diajari akhlak. Kena saiki dintekno kabeh bapak. Dikei sambel dok. Yo gaber. Masih ingat saya dulu. Jadi diajari akhlak dulu itu. Sekarang kan selamane ngenteni riyo dok. Sampai orang dulu tadi itu, kalau anaknya itu duduk di atas kursi, itu mudun kutu, tunggu nisor nak, kualat engkau ambil wong tua, ada oleh nak, loh itu diajari, saya kindak ngentut ngarep wong tua. Kenapa? Enggak dididik akhlak, Nah, karena itu sekali lagi akhlak itu adalah peranan utama bagi orang Islam. Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah bersikap sopan, budi pekerti yang luhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang baik, punya akhlak yang baik, dijaga daripada segala yang merusak moral mereka. Amin Allahumma amin.
Amin. Insyaallah pengajian berikutnya kita akan bahas tentang masalah apa itu al-ithmu, dosa bi qudratillah.